Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Japameta Putri Utari, NIM 20059015. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai forecasting atau peramalan. Sebelumnya, kita akan mengetahui apa itu peramalan atau forecasting. Peramalan atau forecasting adalah seni dan ilmu untuk memperkirakan kejadian di masa depan, di mana forecasting itu berisi bentuk prediksi, proyeksi atau estimasi kejadian yang tidak pasti. Peramalan berdasarkan horizon waktu itu terbagi beberapa macam, yaitu yang pertama peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek ini memiliki jangka waktu tidak sampai 1 tahun atau kurang dari 3 bulan. Dan dalam peramalan jangka pendek ini terdiri dari purchasing atau pembelian, job scheduling atau penjadwalan kerja, workforce levels atau tingkat tenaga kerja, job assignment atau tugas pekerjaan, dan production levels atau tingkat produksi. Yang kedua yaitu peramalan jangka menengah. Peramalan jangka menengah ini memiliki jangka waktu 3 bulan sampai dengan 3 tahun. Dan dalam peramalan jangka menengah ini terdiri dari sales and production planning atau penjualan dan perencanaan produksi, serta budgeting atau penganggaran. Yang ketiga yaitu peramalan jangka panjang. Peramalan jangka panjang memiliki jangka waktu lebih dari 3 tahun dan terdiri dari new product planning atau pencanaan produk baru, facility location atau fasilitas lokasi, dan research and development atau penelitian dan pengembangan. Jenis peramalan. 1. Peramalan ekonomi atau economic forecast. Di sini peramalan ekonomi ini menjelaskan siklus bisnis, tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana pembangunan rumah, dan sebagainya. Yang kedua yaitu peramalan teknologi atau technological forecast. Peramalan teknologi ini meramalkan tingkat perkembangan teknologi dan dampak pengembangan produk baru. Contohnya seperti ini, misalkan perusahaan melakukan peramalan atau forecasting mengenai 5 atau 10 tahun lagi produk seperti apa yang akan mereka luncurkan atas perkembangan teknologi yang semakin meningkat, dan dampak apa yang mungkin kembali ke perusahaan itu atas pengembangan produk barunya. Forecasting atau peramalan perlu dilakukan untuk menentukan kapan suatu peristiwa atau kejadian itu terjadi, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan. Peramalan juga merupakan bagian integral dari suatu kegiatan pengambilan keputusan manajemen.
Maka tujuan dalam suatu organisasi untuk menentukan sasaran diperlukan tindakan yang diharapkan akan menghasilkan pencapaian sasaran untuk tujuan tersebut. Dan peramalan atau forecasting berdampak pada 3 aktivitas, yaitu pertama SDM, itu merekrut, melatih, dan memberhentikan pekerja. Yang kedua kapasitas, yaitu kekurangan kapasitas dapat menghilangkan konsumen dan pangsa pasar. Yang ketiga yaitu manajemen rantai pasok. Peramalan yang akurat sangat mempengaruhi hubungan antara pemasok dan harga yang menguntungkan. C yaitu pendekatan dalam peramalan atau forecasting. Ada 2, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode kualitatif itu digunakan pada data yang sedikit tersedia atau bahkan sama sekali tidak ada. Contoh seperti ini, yaitu produk baru dan teknologi baru, di mana data untuk sebelumnya itu tidak ada atau tidak ada atau hanya sedikit. Lalu tidak menggunakan angka atau perhitungan, hanya menggunakan pengalaman, feeling, dan intuisi. Yang kedua yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif ini memiliki data yang sudah lengkap dan digunakan pada kondisi yang stabil. Yang D yaitu peramalan time series. Pengertian dari peramalan time series yaitu merupakan sekumpulan data numerik tentang peristiwa pada waktu yang berurutan atau berjarak sama. Misalnya seperti minggu, bulanan, kuartal, dan lain-lain. Adapun komponen time series yaitu tren, pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Yang kedua itu musim atau seasonal, pola data yang berulang pada kurun waktu. Yang ketiga siklus atau siklikal, itu pola dalam data yang terjadi beberapa tahun. Yang D itu variasi acak atau random, merupakan satu titik khusus dalam data durasi pendek dan tidak berulang. Dalam peramalan atau forecasting ada juga namanya pendekatan naif dan metode rata-rata bergerak atau moving average. Pendekatan naif ini disebut juga pendekatan sederhana, di mana peramalan periode berikutnya sama dengan nilai aktual periode sebelumnya. Dan pendekatan naif ini merupakan metode yang paling sederhana digunakan. Yang kedua yaitu metode rata-rata bergerak atau moving average, merupakan metode yang menggunakan data aktual masa lalu untuk menghasilkan peramalan atau forecasting. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi forecasting atau peramalan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata-kata dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya.